kedua kata itu tapi tinggi sekali nilainya. Masih yang bermakna betul. Jadi sampai saya terkadang mengatakan bahwa ketika orang tua kita dulu mengucapkan kata-kata bahwa nah dilarang keluar malam Jumat, Kaidah Sultan. Itu maknai dulu itu. Cari dulu kronologisnya kenapa sampai mengucapkan seperti itu. Karena ajak sudah jangan duduk di pintu. Itu cari dulu kronologisnya. Tidak semudah itu kita mengatakan bahwa tidak ada hadisnya itu. Karena tidak mungkin orang tua kita mengucapkan kata-kata ini kalau tidak berdasarkan dengan pengalaman dan dalil akal. Dalil kan ada dari naklibu artinya dalil dari Al-Quran dan hadis asal itu. Ada dalil secara akal. Nah akal ini bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau sudah berulang-ulang pengalaman orang itu sudah jadi ada. Sementara adat itu hukum al-adat itu dalam bahasa. Saya bilang kalau orang tua kita mengatakan seperti itu, jangan dulu langsung mengatakan di apa. Pokoknya kembali dulu setelah apa sejarahnya, apa kronologisnya sampai orang tua kita mengeluarkan kata-kata ini. Kan banyak itu kata-kata orang tua, jangan katanya menikah sebelum kalau keliling 7 kali. Itu ada maknanya sebenarnya. Jangan langsung mengatakan, oh tidak ada, tidak ada hadisnya, tidak ada, tidak ada yang enggak. Kita enggak ini. Baru prolog sudah juga kita Yohanes saja. Tapi ini penting dan itu syariat itu pasti yang menyatakan apa yang perbuatan fisik yang masalah bagaimana puasa bagaimana zakat. Walaupun sebenarnya komponen kita kan ada akidah, ada syariat. Yang dalam hadis yang kemarin saya nonton itu bahwa ada hadisnya itu tentang maratibudin al-Islam, iman, ihsan. Itu maratibudin. Jadi maratibudin Islam, iman, dengan ihsan. Ini yang paling tinggi ihsan. Karena disinilah disebutkan antak bodoh ta'anna katanya. Fa'ilan tasirikara, fa'ilan ya sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau itu tidak sanggup mereka, maka yakinlah kan, bahwa Allah melihatnya. Nah kalau ini ada, tidak ada nih orang yang aman dunia istilahnya, ya, aman dunia. Nah kebetulan yang kita pelajari kita ini yang hukumnya, syariat. Ada mungkin hal lain yang menjelaskan sebentar tentang iman komponen-komponen yang dua itu mungkin ada ustaz lain atau ustaz lain yang akan menjelaskan. Jadi, kalau kita ini luarannya ini al-mutatahhirinnya yang menjelaskan mulai dari ilmu kaki sampai ilmu tamu bagaimana caranya mensucikan dan tiga komponen. Tapi yang saya jelaskan yang marathi ini itu dengan iman dengan al-ihsan tadi itu kita kita bisa singgung-singgung juga, tapi kita utamakan dulu ini karena kalau ini kita selesai mulai dari sini kita selesai sambil menyelahkan tadi yang al-iman dengan al-ihsan, berarti kita mulai dari betul-betul dari kulit merangkak untuk mengamalkan ceritanya sampai kalau tidak tembus nanti itu di muaranya nanti kita kembali ke sana, insya Allah akan sukses kita. Tapi orang tua kita dulu itu dan mentong istilahnya kan isinya 5 ton dulu baru mulai dari ini. Orang tua kita dulu itu isinya 5 ton dulu dia ini. Makanya orang tua dulu ada yang bilang mesum pajan di tengah tahu ada cerita banyak sekali kata-kata semuanya itu orang tua kita dulu yang kalau sekarang mau dicerna sekarang mau dipelajari itu ternyata itu sangat sangat konteksnya itu sangat sangat luas.
Jadi makanya saya bilang Kak, eh, betul-betul itu ya. Kalau kita mau mengumpulkan kata-kata itu dan dan jangan dulu mengatakan bahwa itu gitu. Tidak. Karena ulama-ulama dulu pun ada kata-kata hikmahnya. Itu kan al ilmu bila amal yang tersyajari bila amal itu kata-kata hikmahnya. Ali radhiyallahu anhu. Nabi bukan hadis itu. Terus kalau bukan hadis apa? Kenapa? Maksudnya kalau kalau kamu bertegas bahwa itu bukan hadis. Nah, kalau bukan hadis jadi itu kata-katanya sahabat eh, menantu Rasulullah ini terus kalau kita amalkan jangan saya kira-kira kan tidak, iya kan? Wah ini ayat Pak. Saya itu tidak bermasalah Pak, saya itu tidak ini terus bagi kamu apa? Jangan katanya terlalu fanatik sama Syafi'i, jangan terlalu fanatik. Terus dari mana kita dapat sumber ini kalau bukan melalui jalur itu? Kan begitu Bu. Artinya saya mengatakan bahwa eh, eh, jangan kalau ada mengatakan seperti ini itu biarkanlah dia. Tapi asalkan kita harus pahami bahwa sangat keilmuan yang sampai kepada kita tidak sampai begitu saja. Pasti ada orangnya. Tapi kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Oke, oke, kita juga mau semua seperti itu. Praktik itu membrain. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, iya paling itu orangnya sih mau hadis ini. Kalau bukan orang ulama kita dulu, kan begitu ada wanita. Jadi terkadang saya bilang begini, saya tidak paham dan tidak tahu ini kalau ada orang selalu bilang kembali ke Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu yang paling benar. Oke, kita sepakat itu. Tapi sekarang pertanyaan yang paling mendasar, siapa yang bawa di Al-Quran dengan hadis ini sampai ke kita? Nah, jaraknya antara kita dengan Nabi Muhammad jauh sekali. Seribu empat ratus empat puluh Hijriah yang lalu itu pun dalam sejarah itu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tuh, kalau mau kita ditanya ini tuh, siapa kasih sampai siapa yang mau kita ikuti dan kita jangan tidak ada itu lapasnya niatnya itu. Terus bagaimana caranya kita mengajari anak-anak kita? Siapa yang mau sampaikan itu? Nah bilang ini kan tidak karena banyak sekali itu ibu. Mak guru yang cerita itu keluarnya ke sana cerita pergi nih ceritanya kuliah pergi ini kembali ke rumahnya jalan dengan orang tuanya. Mak, bu, salah itu. Saya sudah dapat yang benar. Sudah saya pelajari yang paling benar. Itu tidak ada hadisnya. Yang ada hadisnya ini kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Anunya itu. Nah buang semua yang pernah dilakukan oleh dengan pembarasan gitu tidak ya. Dengan naik doa ini, nah bilang itu juga. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita mengatakan kembali ke Al-Quran dan hadis yang murni, siapa bilang apa yang kau terima itu murni? Sementara kau katakan orang tuamu itu tidak murni yang dia terima. Kan bisa dibalik gitu kan? Dia panggil dan tidak ada dalam hadis karakter itu Amrain Al-Quran dan hadis. Nah pertanyaan kedua selanjutnya lagi. Jika pada itu Al-Quran dengan hadis itu nah sampai di situ. Itulah pentingnya belajar sangat dengan matang pada dalam ilmu hadis. Lisannya yang ucap isinya itu kata-kata dengan yang bawah pada dalam hadis. Isnad artinya jalannya itu. Contoh saya mengatakan hari ini jam 4 kita belajar Safinatul Najah. Itu makan. Siapa yang bilang saya? Kenapa kita dengar kita lah yang sampaikan itu namanya saya. Dalam Al-Quran itu contoh ya. Alam masyarakat sadar itu makan. Di sini itu. Siapa yang mengucapkan misalnya Nabi yang baca itu misalnya kan itulah yang sahabat menyampaikan ke ini sampai ke guru ya dia misalnya guru tapi aja modal menyampaikan kepada kita semua karena saya tidak apa beliau kalau juga ke MTS Gunung Kosong ya lebih yang bangun yang terhenti sini dan mungkin ibu-ibu juga dapat beliau
pasti dapat. Cuma mungkin karena sekarang mungkin tidak sempat ketemu langsung seperti itu. Nah itu. Nah kalau di luar misalnya sana mengatakan bahwa kembali kita, nah, itu yang kita anukan jawabkan. Karena saya yakin di setiap keluarga itu ada dasarnya, ada dasar-dasar warisan ilmu pengetahuan yang diberikan sama orang tuanya. Ada. Karena tidak mungkin salat kalau tidak ada salat. Nah, ada buku namanya uh, Ma'dzurun minal Jahli. Nah, itu kita Ma'dzurun minal Jahli. Itu kita yang menjelaskan bagaimana kalau ada orang tidak ada sembahyang, tapi tidak tahu bahwa sembahyang itu wajib. Misalnya tuh tinggal di gunung. Tidak ada penyampai dakwah ini mengatakan bahwa mengaji itu baca surah Al-Fatihah itu wajib dalam salat. Puasa itu wajib. Itu masuk di sini maksudnya menjadi diampuni karena ketidaktahuan. Itu ada satu buku itu satu begini di sini. Jadi sudah saya baca. Nah pertanyaannya Bu sekarang, apa diampuni karena tidak ditahu di zaman yang era serba canggih ini, di mana-mana ada TV, di mana-mana ada HP, di mana-mana bisa sampai berita, masih bisa diampuni bahwa ketika ada orang yang tidak puasa, iya, tidak puasa karena tidak tahu. Karena itu sekarang kita masalah. Dia bilang tidak nih, tidak. Kenapa? Di mana-mana nih ada pencerahan. Beda dengan lu. Di mana-mana nih ini mungkin bisa jadi dulu itu ada yang belum sampai ini karena belum ada kendaraan. Dulu kan orang jalan kaki. Paling bagus dulu kendaraan. Paling bagus sih ini kendaraan di masa-masa Raja Muni itu udah. Iya, saya masih dengar itu kalau mau waktu dan papan dijodohkan ini. Satu orang Bone, satu orang sini. Naik kuda. Tapi itu enggak. Itu kan bisa jadi ada orang yang tidak sampai dakwah di pelosok-pelosok. Ada itu pelosok jamaah. Itu bisa langsung itu. Akhirnya dijamin. Diampuni karena belum tahu bahwa hukumnya ini wajib. Iya, belum. Ada orang yang bilangnya orang primitif gitu yang bilang baru itu kan tadi di daerah di dalam sekali dan di luar juga kayaknya ada namanya Cindak kok ada kampung itu nyebrang berapa kali sekali dulu itu bahkan puasa itu tidak tahu kalau ternyata ada yang namanya puasa ini berbicara syariat ini itu biasa itu banyak pengaji kampung pengaji kan itu rumah Patareka tuh saya ingat sekali itu kan saya kelas 2 itu kelas 2 SD itu sudah disuruh berwudu dulu baru apa lagi namanya dikasih salat kasih berdiri salat salat subuh dulu asar maghrib bisa diajari bahwa salat itu ini kemudiannya sudah itu dipatarimai istilahnya dipatarimai dikasih tamki begini bahwa salat itu wajib ini rukunnya ini seperti itu kan talaki ini itu bisa pelajari dari orang tua itu. Iya, tarik. Betul. Tarik. Berarti ibu ini bagian dari ahli tarik. Saya biasa mendengar di orang tua dulu. Iya, coba kita cerita. Karena saya juga bagian dari itu. Coba. Bapak saya tanya karena dia umur waktu itu umurnya sudah 60-an. Iya, iya. Bilang, apa kita kalau masih pergi-pergi begitu, apa yang dipelajari? Iya, nah, mencari orang yang bahasa Arab itu orang tua Tarika yang belum tentang apa belum tentang kalau kita jadi mau sapa mau mati apa yang tanda-tanda datang Tarika namanya itu misalnya berarti kita bagian dari ahli tasawuf di dalam kita di BDI juga ada kalau ketua PBDI itu bertanya apa tarik katanya kan jalan saya adalah PBI organisasi ini yang tarik karena ada pengajian kalau ibu ada
bisa ini itu beliau itu memberikan pengajian itu setiap malam Jumat. Tapi malam itu betul betul dulu enak sekali cara mengajarkan pengajian. Bisa. Artinya ada bukunya yang dia jelaskan memang. Dia jelaskan memang bukunya sangat betul enak sekali. Karena memang penjelasannya artinya kalau kita ketemu ada kayak itu biasa kalau kita ketemu langsung begini tiba-tiba langsung kita merasa istilahnya sehari ini chemistry ya ketemu chemistry-nya ya, iya langsung itu memang rasanya langsung memang dihapus dan kata Nabi kullu ma kharaja minal qalbi wa qa'atil semua yang keluarnya dari hati itu sampai ke hati. Dan yang berbicara bukan yang ini tempat keluarnya saya bicara yang berbicara di dalam tulang keluar seperti itu yang kata itu tarik harus paling banyak itu tarik itu ada tarekat tarekat Muhammadiyah itu konon itu sudah lumayan lama maksudnya sudah umur lama itu tarekat Muhammadiyah tarekat Syadziliyah kemudian kalau ada itu eh, tarekat Al-Khalwatiyah Salafiyah banyak banyak sekali tarekat-tarekat itu di ini artinya tarekat itu artinya jalan kan. Jadi gimana sih seperti tadi yang saya bilang sanadnya kita dengarkan dari mana itu ilmu gitu iya saya seperti saya sekarang misalnya saya sudah sampaikan itu bahwa eh, saya mendengar itu kalimat saya mendengar itu saya mendengar dari anda dulu Kiai Haji Ali Aki di titik depannya mengatakan bahwa alam nasrah laka sadrak adalah surah yang langsung diterima oleh Guru Kiai Haji Muhammad Alif langsung dari Nabi. Maka itu akan sampai juga ke kita. Makanya saya biasa ketika ini ketika kita masuk dalam pintu mata dan dapat diantarkan maka bacakan dalam masalah kesadaran. Tapi ini memaknai dalam masalah kesadaran itu luar biasa. Dan itu juga ada pesannya dari saya sebab itu kalau kamu katanya dari luarnya masuk, nah, kalau ini tiupkan bacakan surah ini tiupkan ke ibu-ibunya anakmu insya Allah lembut hati. Itu lembut kata itu. Luar biasa ya. Jadi dan memang saya ketika mendengarkan ini semua itu bilang berarti orang tua kita dulu itu mengeditudang ini jadi dia datang di masjid di mengaji itu tidak ada bedanya dengan kita sekarang ini kan kami di Abrat itu berusaha mengembalikan ininya dengan uh, mengkoneksikan dengan zaman sekarang itu makanya kita ada ya kita tidak beralam lah kita berada di alam yang segala sesuatunya kalau bisa setelah kita baca kita maunya kita resapi kita rasakan apakah betul seperti itu apa memang iya artinya apa yang kita baca itu kita eh, kita realisasikan ya kita kita rasakan ya, betul-betul resapi baru kita keluar setelah membaca apa yang kita ini sama-sama kita berusaha karena latihan itu juga itu kalau misalnya jauh-jauh salat saja atau puasa puasa itu mudah mudah bagi orang yang terbiasa tapi mungkin masih banyak di orang sana yang tidak bisa puasa sama salat salat berapa salat tunggu 2 rakaat tapi kenapa ada saja orang yang berat sekali rasanya salat itu bang saya tidak bisa membuka matanya tidak bisa dulu bahkan salat oke lah kalau bilang tidur ya dulu misalnya 4 rakaat tidak cukup setengah jam salat dulu kenapa rasanya sekali kasihan pergi ambil wudhu salat nah tidak dibayar ini karena apa yang bisa membaca ini dari mana dari mana itu
Dan ini awal tuh, yang pertama dihisap di hari kemudian nanti salah. Kalau bagus nih salah, insya Allah seluruh komponen bagus. Ada dulu anunya itu dulu kalau ini satu gitu sakit saya masih pajak tuh. Pokoknya salah tuh yang bilang bagaimana caranya bilang ya yang penting masih pajak masih simpan salah saja dulu. Salah salah ya bang. Tidak belum bisa saya ini bagus sana itu belum bisa. Ayo, saya salah saja dulu. Ngobrol biasa di petani kalau bicara ini sembarang mak gosip begini, betul masih pagi. Yang penting salah. Jangan pernah tinggalkan salah. Itu yang saya biasa amalkan sama anak ini ada pesan pun. Jangan pernah tinggalkan salah, jangan pernah berbohong. Dua misalnya. Iya, jadi aku tanya, kenapa terlambat? Bilang, tadi dikunci juga. Ini misalnya, tadi dikunci, kenapa dikunci? Lambat ke keluar, terlambat ke bangun, ini. Wah, ini. Saya jangan pernah berbohong. Kalau salah itu semua manusia pasti salah. Tapi satu kali kita mencoba untuk berbohong dengan berbohong ini bisa menutup ini lah terjadi lagi semua di sini karena takut kita terjadi lagi di sini terjadi lagi di sini. Tapi kalau kita terbuka apapun kejadian yang kita lihat, siapa bisa begini, maaf tadi saya itu kerjaan begini karena itu bagus. Artinya kamu mengaku kesalahan coba lakukan. Jangan pernah ulangi ini. Pada namanya manusia pasti salah. Kalau tidak mau salah ya jadi aja jadi tembak. Salah itu. Makanya saya bilang anak-anak kalau terjadi sesuatu cari dulu, jangan langsung. Jadi kata saya, anak-anak anak sudah sudah kan saya bilang biasa itu. Namanya satu ada saling bercari namanya begitu yang perlu diperkenalkan sekarang itu batasannya bahwa yang mana boleh yang mana tidak boleh. Karena kita tidak bisa sendiri, pasti kalau keluar kita ketemu juga. Nah, sekarang yang mau diajarkan ke anak-anak, yang mana batasannya boleh dilakukan, yang mana tidak boleh. Mau kita terus hukum di rumah, tidak. Berikan dia pendidikan, berikan dia pengajaran, berikan dia batasan-batasan yang sesuai dengan syariat. Dan bisa diterima oleh akalnya, bisa dilaksanakan, diaplikasikan. Kenapa, Bu? Di dalam pembebanan syariat kita ini kita positif, di situ kan pertama anak-anak tidak di, tidak dikenai hukum. Pasti di situ akilan, berakal, balikan, ya? Kalau kalau menyangkut masalah harta, kasih dan cerdas. Kenapa anak yatim tidak dikasih dulu hartanya, dikasih ke uang itu? Karena tidak bisa kita kelola. Bisa-bisa kalau nggak ambil ke dalam musik. Misalnya walinya lagi pegang nggak mati ya jadi orang yang makan harta hayati coba sempurnanya agama ini menjelaskan semua hukum-hukum ini. Nah setelah umur sekian pasti ini tak cerdas ya. Tapi satu, nah sekarang menurut saya kira-kira betul bisa kita kelola ini hartanya ini cerdas tuh. Akalnya betul-betul resip itu artinya cerdas secara intelektual. Cerdas kiri kelola kirinya nih. Cerdas dikelola. Saya bilang bersyukur tuh masuk di abad anak. Jadi di abad insya Allah akan kita di anak tak cerdas secara intelektual. Saya bilang waktunya pertama datang ke di sini meletakkan batu pertama. Saya tidak pernah membayangkan akan jadi seperti ini. Banyak sekali yang ragukan tuh. Termasuk yang Pak Kanil sekarang. Beliau itu waktunya minta rekomendasi, nah ragukan. Saya tahu katanya ini bang cerdas-cerdas semua itu udah beraswar, mau ini, tapi saya kan ragu ini dengan keadaan seperti ini kamu buat saya dengan cara ini saya bilang tidak begitu ini. Tapi dari segi posturnya ini cerdas secara intelektual ini ketua yayasan saya akhir kami tahu tuh jadilah ini. Jadi paling pertama kita itu kan masjid kan waktu itu masjid. Oh ada kita itu sampai daerah saya bilang
bertambah santri dan santriwati. Mana caranya ini? Dengan keadaan seperti ini, baru kita satukan dalam satu hal lagi santri santriwati kan, bahaya ini. Ada juga ini jadinya persoalan-persoalan ada di kesehatan dan juga enggak apa itu ya. Kita arahkan saja anak-anak kita dulu pernah dulu kita alami di Mangkos, pernah dulu kita alami di ini. Anak-anak harus belajar yang mana apa sudah serata ya biasa, hal biasa. Orang di luar sana juga, maksudnya ketika dia keluar misalnya dari kota ini, kan pasti dia ketemu. Sekarang kita harus menunjukkan pelajaran bahwa mana hal-hal yang tidak boleh, yang kenapa tidak dibolehkan? Karena ada mudarat di sana. Itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak supaya akalnya berfungsi, imannya juga kuat. Kita harus tanamkan itu sama anak. Jadi saya bilang ada dulu namanya Ustazah yang begini, Ustazah Emily, Ustazah Emily. Jadi setiap saya datang itu saya bilang Ustazah Emily, kita itu paling banyak salah. Ya, karena memang dia selalu vokal kan kita yang paling banyak itu. Kalau sedikit-sedikit mulai lagi kita yang paling banyak salah. Karena ini semua anak-anak kan semua. Saya baca di hadis kemudian. Pernah mungkin sebelum saya baca bahwa setiap anak itu ada. Kalau meninggal sih selesai itu. Apa yang tidak bisa putus anak yang saya. Wala dong saya. Ini kata-kata wala ini kenapa bukan ibnu? Kenapa wala? Masalah-masalah jadi mana? Setelah dibuka secara bahasa, ibnu itu anak biologis, anak kandung. Tapi kenapa ditaruh wala di situ? Karena anak kandung dengan anak didik, Mas. Bisa jadi dia anak kandung kita, dia juga anak didik kita. Kita yang didik siapa ini? Tapi anak-anak sekarang bu, anak kandung kita masih di sini jadi anak itu anak didik. Diistilahkan dengan bahasa anak ideologis. Lahir nanti di sini masuk di abrak, diberikan, digendong, diajari mulai dari salatnya bangun tidur sampai tidur kembali, dibiasakan. Jadi dia itu dibiasakan bagaimana hidupnya secara teratur dengan nuansa-nuansa keagamaan sesuai di abrak yang kita sudah percayakan. Maka lahir nanti di sini keluar sebagai anak ideologis dan paling sama-sama kita bertanggung jawab punya anak kita bersama. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, jangan kita langsung marah-marah. Siapa tuh pukul kelok berkelahi lagi. Langsung saja diulatan di sini, di prospek dulu. Tapi tidak mungkin ada itu. Orang tua, termasuk dulu, mau celekan anak yang tidak mau. Selama masih punya hati nurani. Tidak mungkin. Kecuali kalau jadi orang Israel di sana. Yang nggak tahu itu kalau Israel di sana itu bukan tidak punya ini, tidak punya nilai kemanusiaan, tidak ada nih ngalia ngalia pohon ngalia soal yang orang kenal semua sampai kemarin sempat menewaskan itu yang Hamas di seluruh itu diinstruksikan seluruhnya sangat gaib. Sampai saya ikuti pengajiannya itu untuk belajar umat di seluruh itu diinstruksikan lagi kepada seluruh jamaah, seluruh Nusantara, di seluruh kemenang, di seluruh ini untuk kita sama-sama salah gaib untuk beliau. Kita juga baca Al-Fatihah, Allah Al-Fatihah. Makasih. Jadi ini insya Allah dikali aman. Yang bilang itu siapa lagi yang artis baru menikah? Siapa lagi yang artis baru menikah? Siapa lagi itu? Tarik, tarik kali minta. Ya tak? Kan pergi itu jadi jin di aduh bapaknya ini calon mertuanya ceritanya
Apa kata-katanya itu? Insya Allah dia aman bersama saya. Artinya apa itu? Saya akan jaga ini yang tanggung jawabnya. Itu bermakna kalau kata-katanya. Tapi memang bagus itu keluarga agamis itu keluarganya. Sorry, kali ini. Saya suka, saya rasa. Kalau mau buka-buka itu dulu. Jadi jangan mengatakan saya tidak pernah tuh itu semua Atta Halilintar, Tori Halilintar. Saya suka ini. Ibarat kehidupan itu jangan pakai bayar nanti. Gak menjual sama baca kitab terus sih, oh tidak. Salah. Tori Halilintar kan dia bilang di makamnya itu Halilintar. Om Haji, eh, apa lagi anak tak, apa lagi namanya bahasa Makassarnya anak tak aman bos. Percayakan saja sama saya. Alhamdulillah. Eh, sedikit saya sambung, tidak banyak. Tapi ini kemarin tentang eh, cara cara duduk ini kemarin ini. Walaupun sebenarnya ini tidak semua tahu semua ini tahu ini tahu. Tapi kita ulangi ya paling tidak selingannya lah iklannya lah yang ada ini. Saya sudah tadi dengan diceritakan mungkin di antara ibu-ibu ada pasti ada juga warisan-warisan ini. Kalau dulu Pak Samsiati kita bilang begini, bahkan dia disuruh kita ini begini, warisan yang paling berharga itu ada ilmu. Kalau harta ini tiap hari hilang, tapi kalau ilmu tidak bisa hilang. Yang kedua ilmu semakin tidak semakin banyak. Tapi dia bilang, tidak bisa dia apa-apa kalau tidak ada harta. Dia bilang, tapi kalau berilmu bisa menghasilkan harta. Oh, banyak kan yang begitu. Sampai itu Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i ada banyak yang dikorbankan kalau kita mendapatkan waktu, harta, bersedikit gitu kita kasih kita situ dan tanah ini bagus. Tapi tidak akan mendapatkan ini kecuali dengan mengorbankan enam termasuk waktu, tulis sama sepanjang. Saya bilang cocok ini karena ada dua hari mengatakan utlubul ilmu minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu, cari ilmu mulai dari ayunan sampai ke lahat. Apa maksudnya itu? Artinya belajar dari kalau kita sekali belajar dari anak kecil. Cocok. Anak kecil itu asli. Ya, ngomong kalau sakit dia bilang sakit, kalau lapar dia bilang lapar. Asli kalau anak kecil. Dia bilang itu eh, apalagi namanya anunya anak kecil itu asli senyumnya juga asli bukan senyum pilkada. Saya itu terkadang kalau itu sama guru tak biasa dipanggil di daerah itu saya suka sekali dengar di anu ngomong apa menyimak yang asli itu bukan senyum pilkada. Oh, iya. Oke, kita sambung budi biar berapa ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i asyar. Ternyata syarat-syaratnya ini itu apa? Al-Asr pada sepuluh. Pertama Islam. Jadi kalau bukan orang Islam jadi itu tidak ada di tempat. Pertama Islam. Yang kedua tamis. Bahasa Arab tamis. Tamisnya apa artinya? Bisa membedakan yang mana telinga, yang mana hidung. Ini dengan tamis. Saya selalu memberikan ini yang sesuai kaitannya dengan apa yang ini ini kata-kata tamis itu ada semua di dalam ini. Tamis. Kalau tamis dan sebagainya. Apa itu tamis? Kalau menjelaskan tentang zakat bisa membedakan yang mana beras, yang mana pasir. Kalau gitu, eh, kalau tamis dalam ini untuk jere jere maksudnya tadi yang mana bisa membedakan yang mana leher, yang mana kaki. Dapat disuruh bilang, pikul pikul lu sembeli ini ayam naga apa kaki dan sembeli. Bahaya. Jadi itu tamis itu bisa membedakan. Artinya bisa membedakan mana baik, yang mana tangan, yang mana ya dan seperti itu.
Nah, ini sudah masuk di Indonesia kan ini. Kamis, Kamis, Kamis. Bahkan ada itu metode belajar belajar apa itu sekarang nahu apa itu metode Kamis. Itu metode Kamis. Kemudian al-naqa'u anil haid wan nifas. Tidak haid dan tidak. Tapi ada orang biasa terbiasa karena saking terbiasanya itu kalau sudah mandi berwudu, nggak biar haid berwudu lagi. Biar haid berwudu karena saking terbiasanya. Dan kalau mau tidur harus tidur dalam keadaan berdiri itu terjadi. Tidur dalam keadaan ada wudu. Ada itu saja yang tadi ada dia itu yang wudunya yang waktunya salat ini ketemu apa teh itu salat subuh. Tidak ada tidur nih. Luar biasa ini. Tapi memang sampai Rabia itu kan karena sejarah dikatakan ada yang mengatakan bahwa mulia itu tidak menikah karena takut ketika menikah nanti rasa cintanya sama Allah berkurang. Tidak mau nih ceritanya bahwa ada sedikit pun berbagi tentang cintanya sama Allah pun sama Allah saya. Dua, makanya ada juga doa itu Allahumma jalni hubban wa hubba man yuhibbu wa hubban amal ladzi yusaffiru ila hubbi. Ya Allah jadikan saya orang yang kita cintai dan jadikanlah Allahumma jalni hubban wa hubba man yuhibbu dan mencintai siapa yang mencintaimu. Berarti itu kan masih makhluk ya. Kalau begitu, dan mencintai orang yang mencintai. Kemudian dan mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada cinta. Kalian tidak lepas, tapi satu tidak ini melangkah kan, melangkah artinya mencintai makhluk saja. Contoh, saya mencintai ibu karena Allah. Artinya ketika ada perbuatan-perbuatan ibu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, berarti saya ibu itu seperti itu dilarang. Berarti saya mencintai ibu karena Allah. Begitu resepsinya ya, begitu contohnya. Ibu misalnya tiba-tiba hilap itu sama teman, kemudian minum misalnya minum alkohol sesuatu yang diharamkan, minum minum apa namanya yang bisa memabukkan alkohol terlalu banyak memabukkan. Maka karena saya cinta sama ibu, bukan ibu yang sendiri, akhirnya saya rangkul ibu, kemudian membuat ibu bahwa bu, boleh kita latihan jalan di minum itu. Ah itu maknanya itu mencintai karena kita sambung tadi haid nifas perbedaannya jelas ya. Haid double ada artinya darah kalau iya, darah melahirkan dengan darah haid tiap bulan. Tapi ada juga itu tidak tidak tiap bulan haid. Ada biasa satu kali dalam 2 bulan. Bahkan ada teman saya itu eh kadang dalam 3 bulan satu kali. Ada bahkan kalau tidak makan minum obat biasa itu ada yang tidak haid. Artinya tergantung dari hormonnya. Orang Arab orang Indonesia beda. Beda itu. Kalau orang Arab itu biasa ada umur 9 tahun, masih SD, sudah haid. Iya, mungkin karena faktor makanannya ya. Caranya beda. Kalau orang Indonesia rata-rata dia umur SMP ya. Orang Indonesia SMP baru kelas 1, kelas 2, berhaid. Ini dan ini wajib kita ini ya. Dari hormonnya kan, dari kesehatan ini perlu nanti suatu ketika akan kita panggil juga orang kesehatan untuk menjelaskan ini, menjelaskan karena ada juga darah istihadah, iya darah penyakit yang ketika itu keluar berarti kita wajib salat. Benar, gimana caranya? Nah, keluar terus ini. Ketika kita mau salat, mau pakai salat baru kita cuci tempat keluarnya ini darah, kemudian kita pakai tisu, kita pakai softcase lah kalau sekarang,
Kemudian kita berwudu, kita sholat. Ada beberapa waktu biasa, pernah ada salah satu temanku di Kairo, tidak pernah keluar dari istihad itu gara-gara minum bawang merah. Jadi itu bawang merah itu dia parut. Mau diambil airnya dia minum, tiba-tiba keluar. Dia periksa ternyata itu dari istihad kata. Maka dia salah, harus salah. Karena bukan darah haid, bukan darah nifas, darah yang ada. Darah haid itu bisa sampai berapa hari? Kalau darah haid itu pada bulan ini ada yang haid itu yaumin walayah. 1 hari 1 malam. Iya, ada yang begitu. Betul, ini buktinya. Saya puasa pun juga enggak dapat kalau bulan puasa. Iya, ada juga kemarin itu temanku di bawah sana. Iya, enggak. Tak 2 minggu, berarti kita 15 hari ya. Paling iya itu paling terlama itu kalau setelah itu katanya kalau ini aduh kalau kita bela-bela semua dan setiap perempuan mengenali darah haidnya sendiri. Iya, makanya itu kan tidak ada yang lainnya di situ bilang darah haid itu bagaimana. Darah haid itu darah yang ada suami ini tidak ada nak misalnya 1 hari 1 malam jadi gitu tidak makan tidak menurut tidak tinggi ada tinggi biasa yang namanya ini kan bisa jadi ada orang yang 1 kali dalam 3 bulan tapi ada tinggi nak jadi bikin telurnya yang pecah iya kalau hari itu belum pecah iya pecahin dan telur baru keluar karena itu sudah berapa dosa sudah kalau kapan dia tinggal di dalam jadi penyakit jadi kista iya. Tanya ada orang biasa tuh sebelum menikah dia periksa memang bagaimana keadaannya di dalam ini. Oh sehat, alhamdulillah. Kenapa ada yang biasa panik? Kenapa saya tidak hati-hati nih bang? Kenapa bagaimana ini? Ada tergantung dari waktu. Orang banyak sekali masih tanyakan itu gimana ini mau pergi haji baru ini misalnya tidak apa-apa tiba-tiba tidak minum 1 hari buat bocor. Bocor di mana katanya sudah tidak takdir seperti itu. Pernah Aisyah itu sedih. Nah, katanya tidak bisa tahu ini. Jangan tahu sedih, jangan bersedih itu tidak. Kontraknya memang perempuan begitu dan ini yang tidak bisa dipergantikan sama laki-laki. Oke, ini pas mengandung, melahirkan, menyusui tidak bisa dipergantikan. Peran yang tidak bisa dipergantikan. Jadi kalau nanti ada yang membahas tentang gender, nah, nanti dokter lah yang bisa membahas tentang darah haid itu bagaimana, apa, kenapa bisa, kenapa. Tapi dari sisi agamanya, kapan-kapan keluar darah haid dan setiap perempuan mengenali bau dan warna darah haidnya, maka tidak sama. Itu cuti, keistimewaan yang diberikan oleh perempuan, oleh dari penyakit. Dan kalau salat tidak dipada. Tapi seandainya dipada, udah 2 minggu kibat bagaimana kira-kira? Tapi kalau belum puasa, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Iya iya bapak sudah belum puasa. Itu masih muda. Iya sampai 7 hari kalau belum puasa. Tapi kalau belum biasa itu, ya misalnya. Aneh jadi? Iya nggak mungkin Allah itu tidak membiarkan saya banyak terlalu banyak. Oh disayang sama Allah itu karena tidak biarkan kita membayar kadar puasa terlalu banyak. Ini kan kalau ada bulan-bulan biasa, iya. 12 hari. Tapi hari. Begitu terus. Sampai ini mau berhenti saja biasa saya sekarang ini mau puasa ini tahun lalu masih ada padahal udah kita puasa pas puasa enggak ada lagi jadi satu keajaiban juga itu satu keajaiban juga itu ini yang kita terjadi pada diri kita kalau di luar jadi 11 bulan itu 1-2 minggu sekalinya masuk bulan puasa 1 minggu juga subhanallah. Saya bilang, ya Allah, mungkin saya tidak karena saya gelisah kalau saya tidak bayar puasa. Tidak bisa datang. Kalau biasa mungkin itu kalau tidak sholat gitu. Bisa gitu. Karena sudah terbiasa begitu. Tidak. Memang salah, memang dari dalam itu.
Memang dari dalam itu kalau tidak kuat, tidak salah, tidak sesuai kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah tertanam pada diri kita. Ketika kita menyalahi itu gelisah. Kayak ada beban yang Ada beban. Saya biasa kalau ini, tapi ini sudah, ternyata. Jadi ternyata salah sini. Iya, belum, biasa bisa cepat-cepat deh. Saya dulu baru. Biasa begitu itu. Dan mungkin kita semua sama. Karena berasal dari unsur yang sama-sama juga. Ketika ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah kontinu kita lakukan, tiba-tiba terlupa kita, apa tadi itu? Oh iya, astagfirullah. Berlupa kalau ini, berlupa sembahyang deh. Ya, terus kita sembahyang baru. Wah, soalnya itu tuh karena sudah tertanam, sudah ibarat sudah kalau dalam kata bahasa Arab ini sudah insijam, ibarat kain dengan warnanya itu kain. Seperti begitu. Kalau sudah seperti dengan itu, eh, tidak bisa tidak lakukan. Artinya ketika kita tidak lakukan itu kurang, ada yang hilang dari diri kita. Seperti ini. Iya, nah apa ini? Bertanya-tanya dan apa ini? Kenapa? Oh ternyata untuk kayak begitu. Kita lanjut gitu. Apalagi kemudian wa amma yamna'ul wudu wa amma yamna'ul ma'i. Yang apa lagi namanya? Yang tidak boleh ada kalau ada sesuatu yang tidak yang menghalangi sampainya air wudhu ke tangan. Ini kayak protes, cincin kalau di kita ini. Tapi yang paling aneh di sini ke chat. Chat itu kan apa ini salah satu yang tipes. Tipes itu kalau kena itu dia ini konteks. Kalau paci itu kan dia menyatu dengan kuku. Iya iya, iya. Saya juga sebenarnya itu sama paci cuma hilang lagi ini. Saya suka itu, bilang sama paci. Konteks, kalau konteks itu saya lihat ya, Bu itu kayak tersisa kita kayak cet. Cuma kalau dikupas begini itu keluar itu artinya tidak menyatu dengan kulit, tidak isi jamki dengan kuku tuh, tidak isi jamki. Berarti itu dia menghalangi. Iya, menghalangi. Tidak boleh di ini. Boleh kita pakai konteks kalau dalam keadaan haid. Karena kan tidak jadi kondisi. Boleh silakan. Kalau pasti kan memang menyatu dengan kuku. Berarti kalau kita basuh ini kuku kita yang basah. Karena menyatu. Beda dengan kalau konteks kita pakai bukan tidak sampai kulit ini karena ditutup. Itu yang itu. Yang itu salah satu syarat itu. Oh sampai situ kita bahas berarti satu dua tiga empat baru ini. Ada hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita ini doa-doa ada kalau saya bilang bahwa doa-doa kita bahas ini tangan kita berkumur kita ini karena wudhu itu kan wajibnya wudhu jelas jelas dalam dalam Al-Quran. Tidak pun penjelasan kita di sini di aku mau dia penjelasan kita di sini itu buat bilang bilang itu gitu. Ada tinggal lain itu kan bisa bisa. Ah, ada sertifikat kita durasi itu ini itu ketika kita basuh tangan ya kan itu ada doa-doanya. Kalau kita tidak bisa karena agak panjang kita pakai bahasa Indonesia. Ini kita dalam hati saya basuh tangan itu sendiri yang dosa-dosanya yang ini. Saya itu sekarang kalau saya gitu. Ini bahasa pertama itu mensucikan supaya semua dosa-dosa dilakukan selama ini. Yang kedua, yang ketiga itu saya ganti doa, ya Allah, mudah-mudahan tanganku ini selalu memberi manfaat, selalu memberi manfaat, memberikan cahaya, selalu. Dan itu yang saya praktikkan untuk tahap-tahap ini ya. Tahap ini. Itu, ya Allah, ya Allah. Sejak saya dengar itu di doa itu, saya amalkan bahwa basuhan pertama membasuh menghilangkan dosa-dosanya basuhan kedua kemudian basuhan ketiga saya juga berdoa ya Allah jadikan dalam hidup
tidak berucap kecuali yang benar dan beri manfaat. Dua itu dia. Kalau ini paling paling kesuka itu bahasa lalu ada kayak betul-betul betul-betul itu bahasa bahasa musik termasuk wajib kan. Ya Allah, hilang tuh semua dalam pikiran jadi dosa-dosa ini tuh yang biasa ini. Ketiga itu, ya Allah, jadikanlah apa yang ada di kepala atau di pikiran ini kan yang baik-baik kita. Itu tidak berubah anu ini, tetapi diberikan dengan dalil bahwa manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat. Dan begitu itu saya mantap. Ibu, saya sampaikan kepada ibu dan ibu terima mau diamalkan silakan. Ibu ucapkan kami itu. Insya Allah. Saya mendengar itu dari tidak terasa. Terus nanti kita ini dan saya yakin ibu-ibu pasti mau masak. Insya Allah, saya usahakan saya memang sudah berasa. Saya bahkan mengatakan boleh dibawa jangan jangan sekali-kali kasih saya jadwal di hari Sabtu karena saya mau peruntukkan ya, untuk orang-orang tuanya orang tua santri anak-anak dari saya karena rindu juga rasanya kalau lama tidak ketemu ada keterkaitan ada ini. Jadi, tolong jangan dikasih saya jadwal yang lain. Jadi saya sudah ingkari memang satu hari sebelumnya Ustaz saya itu kami sudah mau nelpon. Jadi kita kabar, iya Bapak insya Allah. Jadi. Jadi kalau itu saya berangkat saya deh. Nanti itu begitu lagi. Jadi kecuali kalau ada kegiatan di luar Makassar, harus ke daerah kah, atau harus ke Jakarta, ke luar itu, baru saya betul-betul. Dan itu pun kalau tidak boleh tidak boleh harus. Saya bilang kalau saya harus berazam ini, betul-betul tidak boleh lagi ada ini setiap satu mudah-mudahan bisa ketemu dengan ibu karena kalau tidak berurut di pembelajaran sampai selesai ini ganjil kira saya nanti aneh-aneh tapi saya tandai lagi ini kalau masih ada syarat yang lain misalnya terima kasih banyak kita ini dulu terus kita uh, tutup dengan sama-sama berdoa Allah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha terima kasih banyak ibu kehadirannya kalian itu sangat berarti. Artinya mungkin ini bisa kita dapatkan di kalau kita buka-buka HP. Tapi silaturahimnya nomor satu. Kita ketemu-ketemu seperti ini, insya Allah. Banyak rezeki. Diperpanjang usia. Ayo mari sama ini. Ayo. Waktu Sabtu lalu itu lewat di sini kan itu kebetulan ada dosen di bawah yang mengajar di rumah pulang sekitar ini lumayan jadi itu masih sama saya nanti saya kasih satu dengan saya selalu lewat ya berarti itu jadi lewat SMP apa itu di belakang belok di situ ada dari lantai lewat situ dulu saya bilang Allah ini ke sini padahal dulu kan saya pernah mengambil sebagian bahasa Arab kan tahun 2009 2011 itu dari sini ke sini bertahun sedang sekali sekarang udah ada terus sekali ada tampilan market ada kecendian dan pas ke market saya akan kenal dengan macet sama pasiennya juga itu banjir iya banjir ayo Bu ngerti ya
Waktunya kemarin ya, itu apa itu paling gantung tidak ada. Tahun lalu kan dia ada kebayangannya, mau kembali. Bisa diandalkan. Berikan umur yang panjang, sehat semua. Saya bilang mudah-mudahan nanti anak-anak yang sekolah yang ada mandiri, mandiri semua karena betul-betul diajari. Sekarang itu digilir itu dapur di meras. Dan kan sebenarnya saya yang itu malah kita yang bawa beras. Bang, saya ingat sekali tuh waktu itu kalau datang dari kampung itu bawa dos habisnya dos pisang. Iya bisa bisa gitu bisa begitu. Bisa dikasih dos Indon vegani itu apa vegani sama ikan kering ikan kering yang kering gitu ya sama beras nih. Jadi kalau ada yang panggilan itu di pos tiket itu berbunga hati tidak ada dua lari-lari saya di pos iya gitu. Jadi itu saya tapi kan kemana kalau saya mengajar di sini umum saya ambil rumah kan mengapa bilang sih anak-anak lain dulu dia artinya itu mau menikah bahwa semangat sekarang beda lagi sekarang beda lagi tantangannya iya. Bikin wanita ini memang penting di masjid yang kecil pasar besar harus itu kalau kita jalan tanggul juga dia bukan menurut saya saya kasih jadwal hari Kamis mau juga belajar di wanita mau itu pun masuk gimana caranya itu jalan dan masih ada 14 yang jalan oh iya mana kali kalau tidak sudah kembali saya kan banyak lah yang di mana pula itu bagaimana caranya itu supaya orang kucing itu kalau perempuan kan dibilang dengan kita kita leader betul mati itu bikinnya kan laki-laki kan diurut jadi kan diurut kalau ini oh ini diajari nih bisa misalnya pas sama sama marah yang ada waktu itu kalau begitu hari Kamis mau balik itu malu kalau juga ada malu kayak Tony dulu itu pas mengaji sampai hatam sampai bukan hatam ada malu dan pun itu kamu itu kalau itu pun tidak ada yang malu kasih itu betul ini apa sih sekali
Insya Allah nanti buat kita lagi ke ini dan lalu ke ini banyak jalan begitu. Dia tidak kenal dulu datang ayo ayo ini nih di belakang ayo masih ada masih ada masih ada masih ada masih ada